Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Yunus Rejai, semester 4 jurusan TI. Di sini saya akan membahas tentang bahasa rakitan. Baik, langsung saja. Saya mulai dari interupsi atau interrupt. Interupsi adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Pada IBM PC dan kompatibelnya disediakan 256 buah interupsi yang diberi nomor 0 sampai 255. Nomor interupsi 0 sampai 1 EVA disediakan oleh ROM BIOS, yaitu suatu IC di dalam komputer yang mengatur operasi dasar komputer. Jadi bila terjadi interupsi dengan nomor 0 sampai 1 EVA, maka secara default komputer akan beralih menuju RAM, BIOS, dan melaksanakan program yang terdapat di sana. Kemudian vektor interupsi. Setiap interrupt akan mengeksekusi interrupt. Handlernya masing-masing berdasarkan nomornya. Sedangkan alamat dari masing-masing interrupt handler tercatat di memori dalam bentuk array yang besar elemennya masing-masing 4 byte. 4 byte ini dibagi lagi, yaitu 2 byte pertama berisi kode offset, sedangkan 2 byte berikutnya berisi segmen dari alamat interrupt handler yang bersangkutan. Jadi besarnya array itu adalah 256 elemen dengan ukuran elemen masing-masing 4 byte. Total keseluruhan memori yang dipakai adalah sebesar 1024 byte, yaitu 200 atau 256 kali 4 sama dengan 1024 atau 1 kilobyte, dan disimpan dalam lokasi memori absolut 000H sampai 3 FFH. Array terbesar 1 KB ini disebut interrupt vector table atau table vektor interupsi. Nilai-nilai yang tergandung pada interupsi vektor table ini tidak akan sama di satu komputer dengan yang lainnya. Kemudian yaitu register. Register yaitu komputer mempunyai memori yang letaknya berada di luar prosesor dan dalam prosesor. Nah, register sendiri adalah memori yang letaknya berada di dalam prosesor. Jadi register merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaan mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya. Jadi register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor. Adapun jenis register yaitu satu segmen register, yaitu register yang termasuk dalam kelompok ini terdiri atas register CS, TS, TS, dan SS yang masing-masingnya merupakan register 16 bit. Register-register dalam kelompok ini secara umum digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen. Register CS atau code segmen biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Sedangkan register SS atau stack segmen menunjukkan letak dari segmen yang digunakan oleh stack. Kedua register ini sebaiknya tidak sembarang diimpor karena akan menyebabkan kekacauan pada program Anda nantinya. Kemudian register DS atau data segmen biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat segmen di mana data-data pada program disimpan. Umumnya isi dari register ini tidak perlu diubah kecuali pada program reside. Kemudian register ES atau extra segment sesuai dengan namanya adalah suatu register bonus yang tidak mempunyai suatu tugas khusus. Register ES ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat di memori, misalkan alamat memori video. Pada prosesor 80386 terdapat tambahan register segmen 16 bit, yaitu FS extract segment dan GS extract segment. Kemudian compiler dan linker.
Pada program assembler dikenal istilah compiler merupakan suatu program yang dapat membuat suatu file berekstensi ASM atau assembler menjadi file objek berekstensi OBJ. Compiler ini juga dapat memberitahukan isi suatu program yang akan dikompilasi apakah mengandung kesalahan atau error, berbaris atau perintah yang tidak sesuai. Compiler pada bahasa rakitan, khususnya turbo, assembler menggunakan TSM exe, source program yang dikompile dengan compiler. TSM dibuat dengan text editor DOS atau Windows dan disimpan dengan nama file ASM directory yang berisi TSM atau exe agar lebih mudah dapat mengkompilasinya. Kemudian perbedaan file COM dan exe. Program COM terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu relatif lebih kecil dibandingkan exe, kedua lebih cepat dibandingkan exe, tiga hanya menggunakan satu segmen, keempat ukuran file maksimal 64 KB, yang kelima sulit mengakses data atau prosedur di segmen lain, 6 dapat dibuat dengan debug, 7. Source file tidak boleh menggunakan referensi segmen tertentu. Yang ke-8, source file tidak boleh memakai data segmen. Yang ke-9, source file tidak memakai stack segmen. Yang ke-10, harus diawali dengan org 100H, artinya pada kode segmen yang dipilih executable kode harus mulai di CS0100. Sedangkan pada program exe terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu relatif lebih besar dibandingkan COM, kemudian nomor 2 lebih lambat dibandingkan dengan COM, ketiga bisa menggunakan lebih dari satu segmen, keempat ukuran berkas tidak terbatas atau sesuai kemampuan memori, yang kelima mudah mengakses data atau prosedur di segmen lain, yang keenam tidak dapat dibuat dengan debug dari DOS. Ketujuh, source file boleh memilih memakai segmen tertentu. Yang kedelapan, source file boleh memakai data segmen. Yang ke-9, source file boleh memakai stack segmen. Ke-10, tidak perlu menggunakan org 100H untuk setiap kode segmen. Adapun contoh membuat kalimat menggunakan turbo assembler, yaitu model small, kemudian code org 100H, data JMP proses, K10 dB proses pergerakan string 13.10, kemudian K1 dB di belakang tanda S tidak bisa dicetak, proses move dan seterusnya. Kemudian operasi aritmatika. Contoh yaitu coding, yaitu menambah angka 74H pada ADD AL 74H, isi AL hasilnya adalah dalam AL. Menambahkan jumlah BL ditambah membawa status ADD DX BX pada isi DX. Kemudian menambah huruf dari memori pada offset atau SI, ADD, DX, SI, dan DS ke isi DX. Menambahkan byte dari prices, BX, ADD, prices, BX, AL, isi memori pada address efektif, kemudian prices, BX. Contohnya seperti di layar. Kemudian untuk seterusnya, demikian presentasi saya. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pengambilan juga backgroundnya di luar kampus dikarenakan kampusnya tutup, jadi saya
minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, semoga dapat dimaklumi. Terima kasih.